Mas itu adalah lim. Lim itu marga. Karena kebetulan gue dari keturunan Tionghoa, pasti kita ada marga ya. Marganya lim. L-I-M, lim gitu. Nah, kalau masnya itu adalah lim mas, mas gold. Karena ini kita bergerak dalam bidang goldfish. Filosofinya lim mas gitu. Ngambil dari nama marga. Kalau dipegang sama gua sendiri sih sekitar 20 tahunan ya. Kalau dipegang sama gua sendiri. Tapi usaha ini memang sudah ada dari kakek. Dari engkong gua. 3 generasi? 3 generasi. Dari kakek, lalu ada 5 orang. 5 orang anak kakek. Anak kakek gua, anak engkong gua ya. Gerak di bidang ini. Di koki. Kokun Eng, bokap gua, Kun Guan, Kun Lok, terus Kun Ho, sama lagi satu lagi Yanto, berlima. Semua dari 5 yang ada itu gua akuisisi, jadi satu di gua gitu. Jadi semua sekarang semua kiblatnya ya namanya Limas nih ada di gua gitu. Anak gua sendiri puji syukur ya bro ya, sampai hari ini umurnya ya sekitar 7 tahun. 7 tahun udah mulai cinta dengan Mas Koki. Udah mulai suka. Baik yang cewek umur 16 tahun, dia juga udah mulai ngerti how to manage-nya. Walaupun itu cewek. Nah, yang laki lebih banyak lapangan. Keempang, packaging. Anak gua jam 3 pagi dia harus jam 3 pagi udah bangun bareng gua, ikut packing. Jam 3 subuh. Datang ke kantor ke sini, ikut packing. Kalau ketinggalan packing satu kali, jadi kayak orang tuh merasa gua ngelalaikan satu tanggung jawab gitu. Nangis, kenapa kok nggak dibangunin gitu? Padahal kan kita kan sebagai orang tua, ya apalagi di jam-jam seperti itu kan jam-jamnya lagi terlelapnya lagi enak lah ya. Kita kerja, kita kesini pagi, kita lihat dia nggak ada, dia udah tahu jadwal ya. Bahwa papi ini hari ini packing gitu. Dia harus ikut. Dari dulu, dari zamannya gue masih merintis usaha ini, memang kan suatu SOP kita kan jam 4 pagi itu udah bangun untuk cari kutu air. Jadi kita tuh kerja ikan tuh fleksibel lah ya. Waktu tuh udah nggak ada kapan lu harus stop, kapan lu harus move gitu. Itu nggak ada rundown-nya yang jelas gitu. Ya fleksibel aja waktunya gitu. Ya gua sendiri sampai sekarang masih suka jam 4 pagi bangun, gua iseng gua ke tempat kutu air. Nyari kutu air, ikut nyari kutu air. Sampai sekarang gue masih gitu, masih suka. Bahkan sampai di empang kutu air kan banyak petani-petani yang lain, teman-teman yang lain gitu. Ledekin, ngapain? Udah tidur mendingan gitu. Tapi nggak bisa, itu satu habit ya, udah jadi satu habit. Dimana kita bisa, suasana itu nggak bakal lepas dari hidup kita gitu bro. Nah itu adalah hiburan kita malah. Itu yang buat kita bahagia, yang buat kita senang tuh itu. Ya, gue kerja di Limas, saat pertama kali gue pegang Limas itu, nggak sebesar ini. Walaupun dari orang tua ya, nggak sebesar ini. Bahkan dari orang tua dulu aja gue lari sendiri, out of the box. Gue udah out of the box gitu, karena gue dari SD, gue udah ternak cupang, ternak gapi. Gue inget kelas 2 SD itu gue sekolah bawa ikan, jadi gue ecer di dalam kelas. Jualan, mengecer di dalam kelas, gue jualin. Ya dulu kan uang mungkin kalau sekarang nilainya udah 20.000 kan, kita dapat 2.000 rupiah. Zamannya kita SD tahun 90-an itu kan, wih, mantep banget loh, 2.000 loh. Gue jualin. Ya sampai SMP. Gua mandiri. Dari sekolah pun pakai duit sendiri, pakai apa gitu. Dan itu pagi-pagi. Nah, ini kan dekat sini kan tadi lu lewat ada kantor polisi tuh, polsek tuh. Di sebelahnya itu ada selokan. Jadi temen-temen gue pagi-pagi udah pada sekolah gua ke arah sana. Gue masih nyerok-nyerok kutu air sama encu. Temen gue bilang, "Sekolah lu, sekolah."
Entar dulu, gue ngurusin ikan gue dulu. Sampai SMP tuh, SMP 3 tahun. Selama 3 tahun di SMP, gue disetrap tiap hari selama 3 tahun. Terlambat 30 menit. Terlambat 30 menit. Guru BP gue itu udah ya udah gimana lagi? Ya gue udah bilang sama guru BP gue sama yang lain, Bu, sorry, saya kenapa harus begini? Karena saya mandiri. SPP pun ya maaf, bukannya apa? Ya ini saya mandiri, SPP saya yang bayar, saya beli buku apa segala macam, keperluan sekolah tuh saya yang mandiri gitu. Ya akhirnya ya guru pun mengerti akan hal itu gitu. Alami suka duka dalam suatu usaha, kita pasti ada itu berarti. Pernah. Kejadian Regulasi untuk ekspor. Iya. Gue pernah ngalamin satu titik tuh yang paling rendah. Kita bisa dibilang, wah itu sih ya sebagai kenangan lah ya, bahkan gue bilang itu bukan kenangan terburuk. Kalau boleh gue bilang itu kenangan terindah bagi gue sebenarnya. Karena kalau gue nggak pernah merasakan hal-hal seperti itu, ya mungkin gue nggak bisa jadi seperti sekarang ini gitu. Bahkan itu yang menjadi suatu pacuan gue. Belum lama kok, mungkin baru 10 tahun yang lalu lah itu. 2 tahun defend, 2 tahun kita bertahan. Gue sampai terakhir yang gue korbankan itu adalah mobil. Semua aset gue jual untuk mempertahankan suatu usaha ini. Karena kalau kita namanya mesin sudah rolling, mesin sudah berproduksi, itu nggak bisa stop bro. Tetap gue tahan 2 tahun. Gue ngomong sama anak-anak, sama karyawan, waktu itu masih ada 4 apa 5 orang karyawan. Gue ngomong sama karyawan, lu tahu kondisinya kita sekarang seperti saat ini, kalau memang nggak keberatan, lu mau bantu gue silakan dengan senang hati, dan gue ucapkan terima kasih. Kalau kalian merasa keberatan pun, ya maaf saja, kalian boleh cari yang lebih layak. Gue udah nggak sanggup, gue bilang. Tapi mereka orang masih sampai hari ini pun masih di sini, tetap bertahan ikut gua. Terakhir, yang 5 orang ini? Iya, masih. Dan rata-rata di sini karyawan gua sekarang udah ada 50 orang ya. 70% di antara dari 50 orang itu, minimal dia itu udah ikut gua 3-4 tahun. Minimal. Loyal ya? Jadi loyalitas. Yang waktu itu yang pokoknya mobil gue jual semua. Lebih baik gue nggak utang sama orang, dan gue nggak utang sama bank. Saya sendiri kan sering ikut pameran ke Aquarama. Kebetulan kan waktu itu masih seneng kontes gitu. Kebetulan waktu itu saya sering lebih banyak disupport sama Pak Hendrik Nur Salim. Iya, Pak Hendrik Nur Salim. Ya, Pak Hendrik salah satu, ya bisa kita bilang salah satu mentornya Mas Koki di Indonesia, sesepuhnya Mas Koki di Indonesia. Kita harus banyak-banyak berterima kasih lah sama beliau, karena semua kayak penemuan beliau yang jamur, filtrasi apa segala macam, inilah yang membuat evolusi Mas Koki di Indonesia semakin maju. Buat beliau apa? Nothing tulus. Beliau hanya hobis. Pure hobis, nggak ada namanya ya untuk bermusuhan, gap-gapan, geng-gengan, dagang apalagi nggak ada gitu. Dan sampai sekarang pun beliau masih aktif di dalam Goldfish, aktif untuk memelihara Goldfish itu. Ya apa mau, target gue sih sebenarnya gue siap untuk ekspor itu adalah tahun depan misalkan gitu kan. Ya tapi Tuhan berkehendak lain. Di tahun yang sama gue diberikan kesempatan ketemu salah satu klien gue yang terlama, Kamihata Jepang. Itu klien terlama gue. Ketemu Kamihata Jepang ya, produsen Hikari. Hikari kan salah satu anak usaha dia juga tuh. Udah mulai 1 box, 2 box, 3 box, sampai sekarang 1 bulan gue udah hampir 800 box. 800 box untuk 5 benua. 5 benua. Iya. Untuk 5 benua, 800 box. Total terhitung tahun 2020
gua closing untuk pembukuan kita itu sekitar 2 juta ekor per tahun. Per tahun 2 juta ekor. Per tahun 2 juta ekor. Malah kemarin pas COVID, bulan April tahun lalu, bro, sempet kelimpungan juga sih kita. Wah, kondisinya seperti ini loh. Nanti gimana nih usaha pets ini, usaha ikan, industri pets ini gitu. Tapi ya seiring perjalanan, malah di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus tahun lalu, dalam waktu 5 bulan tersebut 1 juta ekor. Malah naik targetnya. Naiknya dalam waktu 5 bulan udah separuh target, separuh penjualan kita tahun lalu. Itu dalam 5 bulan. Sangat tinggi. Dan sampai sekarang pun walaupun ada PPKM, terus di luar negeri juga kan pesawat lagi susah nih. Ya, regulasi juga makin complicated. Regulasi juga makin nggak jelas deh. Masih ada. Masih stabil aja. Bahkan stabilnya itu kita lihat data yang tercatat di account kita, di pembukuan kita, malah lebih dikatakan stabil dan lebih tinggi daripada normalnya nggak ada pandemi. 2 juta ekor per tahun. Per tahun. Iya kan? Itu 5 semua nyetak atau kerjasama dengan breeder kecil lainnya nih? 70% sekarang kita yang cetak. 30% kita dibantu sama teman-teman yang lainnya. Berarti sekarang 3 tahun yang lalu 30% kita yang cetak, 70% teman-teman lainnya. Kalau sekarang terbalik. Gitu. Itu terbalik sekarang. Kayak teman-teman kita kan ya banyak ya di Tulungagung. Mungkin Breng tahu lah. Kalau saya kan sering ke sana ke Tulungagung, bahkan ya Tulungagung tuh kan menjadi rumah kedua bagi saya gitu. Bapingi dan kawan-kawan. Ya. Ya itu. Kalau sekarang malah 70% dari hasil produksi kita sendiri dan 30% dari mereka. Nah, di industri goldfish ini kan industri satelitnya kan banyak, bro. Pellet, foodnya, environmentnya, fiber tanknya, filterasi. Jamur, filterasi. Apa semuanya gue yang makan? Gak. Lu boleh survei deh. Gue pernah minta tolong sama anak-anak mahasiswa itu survei. Selama masa pandemi, bisnis pets kenaikannya berapa persen? 400%, bro. Baik dari pelaku penjualannya, pelaku peternakannya, dan industri-industri satelitnya. 400%, bukan angka yang sedikit loh. 4 kali lipat. Hari ini, dengan kondisi seperti ini, di saat ya pandemi sudah mungkin lagi di puncak-puncaknya nih ya, karena si varian Delta ini. Tapi ya, mereka orang kan satu silih berganti gitu. Ayo, masih muter terus. Berarti kan sangat besar. Kalau lu mau cuman anggap aja lu mau meluk dunia dengan 2 tangan lu sendiri, konyol. Gue bilang sih konyol, suatu kebodohan. Nggak perlu ada yang kita terlalu sombongkan, apa sih gitu. Terlalu kecil kitanya. Janganlah kita tuh seperti katak dalam tempurung. Kalau kita lihat, oh iya, gue seperti terlalu bisa besar, gini. Besarnya semana? Karena gue pernah ya, di pengalaman aja nih, gue ceritain sedikit pengalaman. Gue pernah ke Cina, gue kan seneng tuh jalan-jalan ke Cina setahun 3 kali ya pasti. Ke Thailand setahun 3 kali udah pasti. Entah itu kuliner, dari gue zaman masih jadi importir, sampai gue nggak boleh beli ikan di Thailand. Gue nggak boleh beli ikan di Thailand sekarang. Ke Cina pun sama, bro. Gue udah nggak boleh beli ikan. Tapi kalau gue main ke sana, ketemu breeder-breeder di Thailand, kita makan satu meja. Main ke farmnya boleh, pilih nggak? Nggak boleh gue beli. Tapi welcome mereka orang ya. Kita juga tahu lah ya. Ya, gue juga nggak mau merusak market dia apa. Kita teman-teman lah ya. Business is business. Friend is friend gitu. Jadi gue sering ke Cina, dari utara sampai selatan gue pernah sisir. Gue pernah ke Cina, ada satu farm, gue pernah ke satu farm itu, sejauh mata memandang kita tuh kolam.
Dan ownernya satu, itu bukan punya pemerintah. Gue dapat dukungan dari pemerintah ya. Dari pemerintah itu ada, bukan yang nggak ada sama sekali, ya. Ada. Tapi masih belum tepat sasaran, bukan untuk gue. Kurang tepat sasarannya itu ke bawah, bro. Ke plasma, ke petani-petani yang lebih membutuhkan. Kalau gue sih ya, malah lebih seneng bukannya dalam bentuk bantuan seperti itu, bukan gitu. Gue lebih seneng birokrasinya aja deh, dia permudah. Kalau bagi gue, udah pasti kalau di level lu sekarang kok. Tapi kalau bagi temen-temen kita seperti plasma, apa yang dibutuhkan plasma, gue udah pernah ngomong sama pemerintah. Seperti ini loh, mereka tuh seperti ini. Tapi kenyataan di lapangan jauh berbeda. Belum maksimal, sangat disayangkan itu saja. Berarti ini yang sedang lu perjuangkan nih? Sampai pernah gue ngomong sama waktu itu gue pernah ngomong sama Dirjen Budidaya. Bu, kenapa sih kita nggak seperti di China, seperti di Thailand? Kasihlah lahan. Modalnya petani itu cuma lahan. Bukannya cash. Bukannya serokan, bukannya bak fiber, bukannya apa? Lahan. So far alasannya kenapa? Birokrasi kita di sini tumpang tindih, bro. Ya dong, kasihlah. Temen gue ada lo di Thailand. Temen gue di Thailand sama temen gue di Cina. Pertama kali gue kenal dia 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu gue ketemu dia. Farmnya masih kecil, paling cuma ada 1.000 apa 2.000 meter, bro. Sekarang farm pribadi ya nih? Farm pribadi. Sekarang hektaran. Awalnya dia loan sama pemerintah. Mengajukan suatu pinjaman. Kalau kita mungkin di sini kredit usaha mikro gitu, KUR gitu kan. Pinjaman, tapi hukum di sana, legal di sana tuh jelas. Lu nggak mampu target berapa tahun lu pinjaman ini? 15 tahun. Lu nggak mampu, tengah jalan lu pembayarannya tersendat atau apa, didepak dan kita masuk ke ranah hukum. Tapi selama jeda 5 tahun itu kita bisa bayar lebih cepat, nggak akan kena penalti, nggak ada. Enak malah banget. Boleh nambah lagi nominal loan-nya. Boleh, farmnya diperbesar lagi, silahkan. Karena apa? Itu kan benar-benar membantu. Dan dia punya sertifikat lah ya gitu ya. Memang peruntukannya jelas untuk perikanan. Dan dia nggak si para pelaku usahanya itu, si petaninya itu, temen gua nggak bisa jual ke developer, nggak bisa jual ke bos pabrik, nggak bisa. Memang hanya untuk perikanan gitu, bro. Tapi kan secara income kan pemerintah nggak mau tahu. Dia nggak mau ganggu, yaitu masalah dapur lu. Yang penting gua udah bantu, pemerintah sudah bantu untuk mewujudkan cita-cita lu, ya wajib dong lu bayar pajak. Gitu. Ayo, siapa yang nggak bayar pajak di sini? Gitu. Jadi di Cina tuh makanya farm besar-besar, kenapa? Dukungan dari pemerintahnya juga ada. Nah kalau Israel, yang gue bilang tadi, kita 5 besar itu China, Israel, Indonesia, Thailand, Malaysia. Gua kaget loh Israel ternyata besar. Kenapa Israel? Teknologinya, bro, nomor 1. Juis. Karena apa? Lingkungan dia kan, alam dia nggak mendukung. Iya. Tapi masalah sumber daya manusianya, teknologi, gue acungin jempol. Nah itu yang gue belum pernah kesana, gue takut ditembak. Itu yang gue takut ditembak gitu. Kalau India nggak ada ya? Jauh. Padahal termasuk komposisi penduduk yang padat loh. Padat, tapi dari finansialnya, dari sisi ekonominya, ini kita bicara pets ya. Bicara pets adalah bicara ekonomi gini, bro. Suatu pets itu apa? Kebutuhan. Kebutuhannya masuk dalam kebutuhan apa gitu. Nomor berapa? Nomor sekian gitu. Pasti kan yang sandang pangan papan gitu. Pets baru mungkin nomor 5 atau nomor 6 gitu. Untuk di India jauh. Sekarang baru Cina aja. Cina pun baru 4 tahun ini nih. Baru berkembang. Tapi dia masif dan cepat. Sangat. Pertama kali gua ke China, yuan itu masih di bawah 1.700 kalau nggak salah. Sekarang udah 2.200 apa 2.300. Kan jauh. Kalau untuk shipment ya, pengiriman gua ada 5 benua.
Australia, Buset. Australia, Eropa, Amerika, Asia, Jepang sendiri, sama Afrika Selatan. Johannesburg. Zaman gue di Australia ikan mas koki mahal sih. Mahal. Kalau Australia kebetulan ya, kalau Australia gue Bener, punya, asli mahal, gue nggak bohong. gue punya satu agent partner gue di Australia. Ya untuk Australia sendiri 1 bulan itu kurang lebih gue kirim ke sana rata-rata ya bro, 1 bulan itu rata-rata kita hitung dalam 1 tahun ya, rata-rata 500 box. Jadi satu Australia dia sekarang aman, stoknya dari kita semua, dari Indonesia. Karena kan Australia konsumeris, sama sekali nggak ada pembuatan. Iya. Pabrik susah banget berdiri di sana. License-nya yang sangat sulit. Iya. License-nya yang sangat sulit. Ya gua bisa dibilang, ya mungkin udah jalannya gua ketemu juga partner yang bagus, dan beliau itu terbesar di Australia. Importir terbesar di Australia. Jadi Berarti sekarang supply-nya satu Australia itu bukan dari China, udah diakuisisi ya? malah dari Indonesia. Mantap. Satu, flight journey-nya lebih singkat. Ya. Pricing otomatis lebih murah ketimbang Thailand atau China gitu. Australia di mananya, Ko Dani? Banyak. Melbourne ada, base-nya sih di Melbourne, tapi distribusinya satu Australia. Melbourne pusat kota paling besar. Base-nya di Melbourne, tapi distribusinya semua satu Satu Australia. benua itu ya? Iya, satu benua. Satu benua. 5 benua sih. 5 benua. Paling ya weekly lah. Semua kiriman weekly. Jadi dari hari Senin sampai hari Kamis, ya gue udah nggak bisa diganggu dah. Kerja dah. Jumat biasa mancing. Ya. Nih, Ko Dani pemancing Gitu. di laut. Jadi dari hari dari hari Senin sampai hari Jumat, dari hari Senin sampai hari Kamis itu gue udah pasti ada di farm, ada di kantor. Yap. Dari Jumat, Sabtu, Minggu, ya kalau gue lagi iseng gue jalan-jalan ke teman-teman yang lain, ya kalau enggak gue mancing, gitu ya. Kita isi waktu lah ya. Ya terus aktivitasnya ya setiap hari ya seperti itu deh. Jadi rutinitasnya seperti itu, bro. Fiber itu sebenarnya ya itu industri satelitnya. Mikro ya? Industri satelitnya. Ini mengakomodasi atau mensupport hobis-hobis ya kayaknya. Betul. Karena kan salah satu tujuan gue juga kan untuk kita mau industri kita besar ini, kita harus pikir kita harus perbesar market. Nice. Gimana cara perbesar market? Bikin mereka itu hobis itu comfortable, nyaman, nggak bingung. Karena gini, lu pasti pernah dengar dong yang namanya gini, Breng. Koki itu fragile. Ya. Isi itu dai, gampang mati. Wah, jangan merah koki lu, gampang mati lu, gini susah rawatnya, gini gitu. Nah itu salah satu sebenarnya modal dasar kita untuk membuat industri ini besar. Akhirnya dipatahin stigma itu ya? Ya, kita dipatahin. Sekarang orang dengan teknologi yang ada, dengan ya kemudahan yang ada sekarang, pelihara koki, istilahnya kita sibuk kantor gitu kan, nggak usah pusing. Food timer Jalan. Ya kan? Ketimbang gini loh, kita bikin notes, pakai filter ya dengan akuarium yang sederhana gitu kan. Dengan akuarium itu salah? Enggak salah, itu benar. Itu akuarium, hanya saja fungsionalnya bukan untuk grooming gitu. Itu untuk quarantine atau show. atau show. Nah, untuk grooming seperti apa? Kita buatlah speknya seperti ini. Yang semua orang tuh bisa untuk menjalankan ini, mengoperate ini gitu. Contoh, kalau zaman dulu kita pelihara ikan kita mau keluar kota nih atau ngantor nih, pagi-pagi udah kasih note untuk mbak ngasih makannya gini ya, atau ke satpam ngasih makannya gini. Ternyata mereka kan nggak ngerti loh apa gitu. Misalkan 5 kali makan ya sedikit. Sedikitnya tuh gimana? Udah gitu belum tentu dong mereka punya hati seperti kita. Ngapain capek-capekin 5 kali sih. Bedanya apa sih sama satu sendok langsung? Ini kan kalau dibagi 5 sama 1 sendok. 1 sendok. Problem. Owner pulang kantor.
Air udah cloudy, Kotor. udah kotor dengan filtrasi Bawa seadanya. amoniak. Bilang, Pak ini kenapa? Nanya sama orang rumah. Nggak tahu saya Pak. Nah lu. Nah ini problem. Ini problem besar. Nah, Akhirnya berdirilah Limas dari Fiber situ, Indo. ya, dari situ kita ciptain suatu fiber yang gampang orang gampang untuk melaksanakannya, melakukannya itu gitu. Yang penting ya kita tuh semua elemen yang bergerak dalam bidang Mas Koki ya, mau itu industri inti maupun industri satelitnya, kalau kita bisa bergandengan tangan semuanya dengan baik, pasti akan Indonesia itu akan maju. Mas Koki Indonesia itu akan maju. Jangan kita mau dijajah untuk kedua kalinya. Pasti maju. Mantap tuh quotes itu. Karena gue udah bosen gitu, Bang. Gue udah jalan, gue udah lihat, mata gue udah lihat. Sana ke sini Ke ya. sana, ke China seperti apa, ke Thailand seperti apa, yang notabene orang tuh banyak yang masih mengagung-agungkan. Padahal potensialnya Indonesia sendiri sebenarnya bisa dibuat jauh di atas mereka. Gitu. Kalau kita semua duduk bareng. Bener gak? Bisa, pasti bisa. Ya hanya saja kita bukannya nggak bisa untuk mempersamakan persepsi. Ini cuma masalah hati. Mau nggak kita sedikit menurunkan ego kita untuk melangkah jauh lebih ke depan? Itu aja sih. Takes time. Gue masih optimis dan itu takes time. Bisa, pelan-pelan bisa. Ya. Dengan ya kita ibaratnya nggak ada yang namanya makan obat tuh langsung sembuh sekarang. Iyalah. Gitu. Jadi nggak seperti makan cabai kita gigit langsung pedas gitu, Breng. Butuh waktu. Iya. Toh nanti yang namanya punya orang yang pola pikirnya masih belum terlalu terbuka, mata hatinya belum terbuka, wawasannya masih belum terbuka, pelan-pelan pun mereka akan menyadari bahwa apa yang sudah dijalankan sekarang itu salah dan harus berbenah untuk ke arah yang lebih baik gitu. Kurang tepat itu. Iya. Supaya bisa makan di piring yang sama. Betul. Kita perbesar piringnya. Ya, Jangan perebutan makan di piring Ya. itu. Perbesarlah piring itu. Gitu. Aduh. Itu baru enak gitu, Bro. thank you Kodani atas waktunya. Sama-sama, Bro. Nah, Sama-sama, Bro. Untuk tahu semua info tentang Limas Fiber Indo, ikan Mas Koki di Limas nggak jual show doang kan? Limas nggak jual show. Kita semua dari istilahnya Semua grade. semua lapisan, dari yang Nice. paling bawah sampai yang paling tinggi kita ada di sini. Bisa hubungi di mana tuh? Di sosial media Limas Farm semua. Kalau untuk online marketing, Yap. untuk yang show, untuk yang ikan-ikan online-nya ya, ada bagian kita dengan Budiman ya. Nah, itu dia yang online-nya. Budiman Triharja. Ya, itu Odai lah. Odai. Banyak kan kalau di sosial media kenalnya Odai gitu. Odai Gledeknya itu. Doi yang main yang di retailnya. Kalau saya kebetulan sekarang ini lebih banyak fokusnya ke ekspornya, ke internasionalnya. Lalu Limas Fiber Kalau Limas Fiber Indo tetap saya yang pegang. Jadi terima kasih buat Kodani. Semoga sehat selalu, semoga Limas semakin besar dan tujuan utama tadi yang Kodani bilang, memperbesar piring supaya bisa makan di piring yang sama bisa terwujud. Thank you, Bro.